Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haryati, Habib dosen yang kami hormati, rekan-rekan kelas H, Prodi Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana UKRIS, yang kami hormati pula kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Umi Hasanah, Andriana Teresia, dan Halimah ingin memaparkan makalah kami tentang pengembangan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter. Latar belakang dari makalah kami adalah pendidikan yang berasal dari kata didik, berarti memelihara dan membentuk pelatihan. Jadi, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia secara individu, baik kelompok untuk mendewasakan manusia, melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sesungguhnya memiliki misi yang amat mendasar, yakni membentuk manusia utuh dengan akhlak mulia sebagai salah satu indikator utama, di mana generasi bangsa dengan karakter akhlak mulia merupakan salah satu profil yang diharapkan dari praktek pendidikan nasional. Adanya kata-kata berakhlak mulia dalam rumusan tujuan pendidikan nasional mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia mencita-citakan agar akhlak mulia menjadi bagian dari karakter nasional. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana mengembangkan peran serta keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter. Karakter adalah perilaku nilai-nilai manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan, diri sendiri, dan kebangsaan yang terwujud di dalam adat istiadat, budaya, tata krama, hukum, pemikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama. Likona mengatakan bahwa karakter pendidikan ialah suatu upaya yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga seseorang tersebut dapat melakukan nilai-nilai etika yang inti, memperhatikan dan memahaminya. Karakter pendidikan membutuhkan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Pendidikan karakter bisa diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pembentukan karakter merupakan bagian dari pendidikan nilai atau values education melalui sekolah yang merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter, dan kepribadian. Kusuma memberikan formula bahwa pendidikan karakter jika ingin efektif dan utuh harus menyertakan 3 basis desain dalam pemrogramannya. Yang pertama, desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas. Yang kedua, desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan peranata sosial sekolah, agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa. Yang ketiga, desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Masyarakat di luar lembaga pendidikan seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka. Bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan karakter? Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, atau pemerintah. Sekolah sebagai pembentuk kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah. Dalam bahan ajarnya, Sudarto menyatakan posisi orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Namun, karena keterbatasannya, orang tua tidak mampu melaksanakan perannya dengan baik. Dalam kondisi ini, muncul profesi guru dan penyelenggaraan sekolah atau lembaga pendidikan.
Dengan demikian, maka hubungan sekolah dengan orang tua merupakan faktor yang strategis dalam menyiapkan generasi muda untuk dapat melaksanakan fungsinya di masa depan dengan baik. Hubungan kerjasama dilandasi oleh hal-hal. Yang pertama, adanya kesamaan tanggung jawab. Yang kedua, adanya kesamaan tujuan. Yang ketiga, adanya suasana saling membutuhkan. Dan yang keempat, baik guru maupun orang tua sama-sama memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk pendidikan anak. Yang kedua, peran serta secara pasif. Artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan lembaga pendidikan lain, kemudian menerima keputusan lembaga tersebut dan mematuhinya. Yang ketiga, peran serta dengan berikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Yang keempat, peran serta dalam pelayanan. Masyarakat terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya membantu sekolah dalam bidang studi tertentu. Yang kelima, peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan. Misalnya sekolah minta masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan. Yang keenam, peran serta dalam pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan anak, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan pendidikan. Sudarto dalam bahan ajarnya menyatakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat lakukan bersama untuk mengembangkan pembentukan karakter. Di antaranya saling membantu dengan cara melakukan komunikasi insidental maupun berkesinambungan. Yang kedua, memberikan bantuan finansial, sarana, dan prasarana. Yang ketiga, menyediakan sumber daya manusia dengan keahlian khusus. Yang keempat, melakukan monitoring dan penilaian dan masukan demi peningkatan mutu pendidikan sekolah. Dan yang kelima, masyarakat perlu menjadi sumber belajar bagi guru dalam rangka peningkatan keprofesionalan guru. Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan moral ataupun pendidikan karakter yang ada dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sudah melanda di negara kita. Oleh karena itu, betapa sangat pentingnya karakter pada pendidikan. Dengan masing-masing peran yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat dalam pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi antara ketiga pusat itu akan memberi peluang besar mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Demikian paparan makalah dari kelompok 7. Kami mengharapkan masukan dari rekan-rekan dan juga dari Ibu dosen untuk penyempurnaan makalah kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.